Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Mahmud Makarim, NPM 06/2019 1.0703. Di sini saya akan melanjutkan praktikum basis data modul 3 yang merupakan membuat program sesuai dengan yang ada di modul dan ada di video. Jadi sebelumnya saya telah membuat get function get dan function index di kelas praktikum model. Nah, untuk modul 3 ada beberapa tambahan function di praktikum model PHP. Yaitu yang pertama adalah proses store. Proses store berfungsi untuk input data praktikum. Di sini menggunakan dua parameter, yaitu nama dan tahun yang berisi nama praktikum dan tahun praktikum. Lalu ini ada skillnya diatur seperti ini. Kemudian ada function store update yang berparameter nama, tahun, dan ID. Lalu yang itu fungsinya mengubah data di database. Lalu setelah itu ada function proses aktifkan dengan parameter ID yang berfungsi untuk berubah salah satu field di database. Lalu proses nonaktifkan, kebalikan dari proses aktifkan, yaitu untuk merubah salah satu field di database dengan parameter ID. Kemudian ada create, digunakan untuk mengatur tampilan tambah datanya. Kemudian ada function store yang digunakan untuk memproses data untuk ditambahkan. Lalu function ini membutuhkan nama, tahun, dengan metode HTTP request post. Lalu ada get by ID yang berfungsi untuk mengambil satu data dari database dengan parameter ID. Kemudian ada function update yang berfungsi untuk memproses data untuk diupdate. Fungsi ini membutuhkan data, nama, tahun dengan metode HTTP request post. Lalu ada function aktifkan yang berfungsi untuk memproses update dari salah satu field data. Function ini membutuhkan data ID dengan metode HTTP request get. Lalu kemudian ada function nonaktifkan yang berfungsi untuk memproses update dari salah satu field data. Function ini membutuhkan data ID dengan metode HTTP request get. Dan ada function edit yang digunakan untuk menampilkan halaman edit, juga mengambil salah satu dari database. Oke, lalu setelah itu kelas praktikum model sudah tidak ada tambahan lagi. Kemudian ada di view praktikum, view, lalu kita cari praktikum, pada bagian edit.php. Di edit.php yang diganti adalah di bagian sini. Jadi nanti dia mengambil nama dari database di sini dan juga mengambil tahun di database-nya sesuai dengan data di sini, seperti itu. Oke, lalu ada setelah edit ada create, index.php. Nah, ini jadi di sini itu dia menampilkan nama, tahun, dan status dengan adanya for each. Ini ada perulangannya, lalu nomor plus seperti itu ya. Jadi fungsinya kedua kelas tadi itu digunakan untuk membuat tampilan di webnya. Lalu kemudian ada kelas model. Kelas model itu ada perubahan dari proses store. Fungsinya yang bersama seperti yang sebelumnya, menambahkan data modul database. Ada proses delete untuk menghapus atau menambahkan data ke modul database. Lalu get praktikum untuk mengambil sumber data pada database. Lalu ada create untuk mengatur ke halaman create modul. Lalu ada store juga. Kemudian ada delete untuk menghapus modulnya. Lalu setelah model ada view modul pada bagian index.php. Nah, ini ya. Jadi seperti sebelumnya, jadi dia melakukan perulangan dengan data sebagai row. Jadi dia akan mengambil data di field praktikum dan nama, dan ini akan ada perulangan di dalamnya.
Kemudian setelah index ada create di sini seperti ini. Jadi nantinya akan menampilkan 7 modul sesuai dengan ulangan di sini. Jadi nantinya ada modul 1 dan modul 7 seperti itu. Kemudian setelah bagian file di modul view modul, lalu ada daftar prak model. Daftar prak model ini dirubah dari proses verif. Nah, verif ini itu digunakan untuk mengupdate status pada database yang telah diverifikasi. Jadi ini fungsinya ASLab ya. Jadi di ASLab itu akan memverifikasi praktikumnya atau praktikannya, dan akan diverifikasi dengan proses seperti ini dan ada SQL-nya, lalu dimasukkan ke query dan di return. Dan ini parameternya ID dan ID ASLab. Oke, kemudian ini ada proses unverif, kebalikan dari verifikasi atau proses verif, jadi dia akan membatalkan status verifikasi itu tadi. Lalu ini ada verifnya yang berfungsi untuk memverifikasi praktikan yang sudah mendaftar praktikum. Kemudian ada unverif digunakan untuk membatalkan verifikasi. Oke, daftar prak modul juga sudah. Maka kita beralih ke folder view daftar prak. Folder view daftar prak. Oke, jadi ini hampir sama ya. Digunakan untuk mengatur tampilan lah pada objek. Jadi nama praktikumnya itu kan terulang sesuai dengan data yang di sini. Lalu setelah itu lanjut ke out model. Out model ini autentikasi ya untuk ASLab dan praktikannya. Jadi di sini ada proses praktikan digunakan untuk menambahkan data ke database yang ada 4 parameter, yaitu nama, NPM, nomor HP, dan password. Kemudian ada SQL-nya juga yang nanti akan di return atau dimasukkan ke query-nya sesuai dengan SQL-nya. Lalu ada server praktikan yang digunakan untuk memproses data untuk ditambahkan. Kemudian ini membutuhkan data, nama, NPM, nomor HP, dan password dengan metode HTTP request post. Oke, out model juga sudah. Kita lanjut ke ASLab model. Oke, ASLab model ini dari proses store nilai juga sama, digunakan untuk melakukan insert nilai praktikan ke database. Jadi nanti yang memasukkan nilainya itu ASLab-nya sesuai dengan nilai praktikannya. Di sini ada SQL, beberapa SQL, SQL check, SQL insert. Jadi nanti akan dicek sesuai dengan SQL check-nya. Jika sesuai maka dia akan, jika berisi 0 maka dia akan menambahkan lagi. Lalu jika salah maka dia akan mengupdate-nya. Maksudnya jika, jadi bila belum terisi maka dia akan mengisi secara otomatis. Apabila 0 maka akan diisi. Tapi jika sudah terisi maka dia akan mengupdate sesuai dengan ID modulnya dan ID praktikannya. Kemudian ada store nilai yang berfungsi untuk menyimpan data nilai sesuai dengan ID praktikan dari form yang telah diisi ASLab pada halaman create nilai. Jadi ini tadi store nilai itu dipanggil, jadi nilai-nilainya dipanggil juga. Dan ini ada beberapa header-headernya. Lalu jika sesuai maka headernya akan page-nya ASLab, aksinya nilai, dan pesannya hasil tambah data. Dan jika gagal maka akan pesannya itu gagal tambah data. Kemudian ada create nilai digunakan untuk mengatur halaman input nilai. Kemudian di 8.9 ada ubah file dalam folder view ASLab. View ASLab oh ini di create nilai.
Oke, di sini ada perubahan yaitu modulnya ya. Jadi nama modulnya itu sebelumnya kan modul 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dia cukup melakukan perulangan sesuai dia mengambil ID modul dan nama modul dari database. Sama fungsinya untuk membuat tampilan untuk web. Lalu ada praktikan model PHP yang awalnya dimulai di proses update. Ya, di sini. Ada function edit, ada function proses aktifkan, hampir sama sebenarnya seperti sebelum-sebelumnya. Hanya bedanya ini disesuaikan dengan praktikumnya seperti itu ya. Oke, kita langsung ke routingnya. Jadi di sini karena kita sudah membuat beberapa function baru sesuai dengan di kelas-kelasnya, jadi ada beberapa yang dirubah. Yang pertama, daftar praktikan dirubah, lalu store praktikan dirubah sesuai dengan fungsinya, lalu di page aslab store nilai dan create nilai menggantikan yang sebelumnya recover once menjadi variabel aslab memanggil fungsi create nilai yang ada di kelas aslab model, dan begitu seterusnya. Jadi saya ganti satu persatu. Oke, langsung saja kita coba. Oke, kita coba ya. Pertama kita masuk sebagai login aslab, lalu masukkan npm nya, masukkan udah agak nge-lag, maaf ya. Oke, tadi ini saya sudah coba membuat, mungkin akan saya coba lagi untuk data praktikum, lalu tambah praktikum baru gitu ya, baru sesuai dengan tanggalnya, lalu hari ini, lalu simpan. Jika dia sudah masuk, coba saya aktifkan. Maka di sini dia kosong karena belum ada praktikan yang mendaftar sesuai dengan mata kuliah yang dipilih. Modulnya pun juga masih kosong. Jadi coba kita logout dulu. Kita akan daftar praktikan baru. Apa ini? Baru npm 123 dari 1 gitu aja. npm 123 daftar. Maka dia akan menentukan berhasil daftar di sini. Lalu kita akan login praktikannya. Wah, kayaknya double ini. Sebenarnya tadi sama ya. Bentar. Tadi ada yang sama, coba saya buat anuan lagi aja ya. Baru 2 npm 1234 1234 1234.
kita praktikan. Jadi saya, waduh, apa tadi ya? Oke, masih nge-lag. Nah, tadi ya, jadi langsung masuk ke praktikumnya, daftar praktikum. Nah, maka pilihannya tadi yang baru, karena yang saya aktifkan hanya baru. Jadi kalau tadi itu, jadi kan ada 3 praktikum. Ketika kita mengaktifkan satu praktikum, maka praktikum yang lain akan menjadi nonaktif. Lalu tekan kita daftar, lalu kita log out dan login Aslab lagi, lalu masukkan NPM dan passwordnya, lalu di login lagi, kemudian kita akan ke pendaftaran praktikum baru 2. Nah, praktikan yang sudah tadi mendaftar, maka kita verif di sini. Oke, lalu setelah kita verif, kita akan menambahkan modulnya. Kita menganggap modulnya ada 4, kalau disimpan maka dia akan menampilkan 4. Kalau kita akan menambah lagi, misalnya kita menambah 3, maka di sini dia akan langsung menambah jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bukan modul 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lagi, tapi langsung ditambahkan. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, masih akan klik lagi. Oke, ini sudah benar, maka kita langsung masuk ke pengecekan nilai. Kita tambahkan nilainya, insert nilai. Nah, di sini kalau misalnya kita masukkan modul 4 gitu ya, lalu kita tambah misalnya nilai 90, dia akan masuknya ke modul 1 seperti itu. Jadi mau ditambahkan ke modul yang paling akhir pun dia akan memasukkan sesuai urutannya. Kalau kita log out, kita akan masuk ke praktikannya apakah sudah sesuai. Kalau di login, lalu kita lihat praktikumnya, muncul terus ya, cek nilai. Nah, sesuai ya, jadi modulnya sudah sampai 7, nilainya pun juga sudah 90. Coba kita mencoba update nya ya, bikin Aslab. Coba ke modulnya dulu, kita hapus, berhasil, bisa dihapus dan bisa tambahkan juga. Lalu ini data satu praktikum, bisa diaktifkan, nonaktifkan. Oke, mungkin sekian ya yang dapat saya jelaskan. Insya Allah semuanya sudah beres dan lancar. Oke, mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.